Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kedua, sesi kedua. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa bersama-sama. Mari kita baca, untuk yang beragama Islam kita baca doa basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang non Islam silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa belajar walaupun masih melalui menggunakan fasilitas atau menggunakan online ya, pelajaran jarak jauh, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa atau tidak mengurangi tujuan kita untuk belajar dan terus belajar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan siapkan materi buat kita hari ini, yaitu berkaitan dengan ini. Kita kemarin kan udah pertemuan pertama berkaitan dengan konten multimedia. Sekarang berkaitan dengan jenis-jenis multimedia, dimana memang untuk jurusan multimedia ini atau jurusan TKI ya sekarang nyebutnya, Teknologi Komunikasi dan Informasi, kita yang namanya multimedia khususnya untuk kelas 12, multimedia berasal dari kata multi dan media seperti yang kemarin sudah dibahas. Artinya kita menggunakan berbagai media untuk dijadikan jadi satu dan bisa dimanfaatkan menjadi suatu kemanfaatan yang tergantung dengan kepentingannya masing-masing. Oke, multimedia itu sendiri jenis-jenisnya ada dua. Jenis-jenis multimedia ada dua. Yang pertama yaitu multimedia linear. Yang kedua ada yang disebut dengan multimedia interaktif. Apa itu multimedia linear? Kita akan bahas. Yang pertama, multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol ya. Alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna multimedia itu. Jadi berjalan sekuensial atau berurutan. Contohnya misalkan TV dan film. Jadi kalau TV kan kita tidak bisa komunikasi atau mengontrol. Jadi dia berjalan sesuai dengan sekuensial berurutan. Jam sekian tayang, selesai jam sekian. Beda kalau nanti multimedia jenis yang kedua. Jadi untuk yang linear ini tidak dilengkapi dengan alat pengontrol. Oke. Ya, ini ada saya bawa contohnya, ini TV dan ada film ya. Jadi dia berjalan sesuai dengan jadwal atau dengan sekuensialnya. Kemudian yang kedua ada disebut dengan multimedia interaktif. Dimana yang namanya multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang kalau tadi tidak dilengkapi, kalau ini dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Beda kalau kita nonton TV kan kita mau pause dulu atau kita mau komunikasi dengan yang kita lihat, tidak bisa berjalan sesuai dengan sekuensialnya atau sesuai dengan jalurnya. Sementara kalau ini interaktif, dia karena yang namanya interaktif jadi ada yang komunikasi, artinya komunikasi kita bisa kontrol. Misalkan contohnya aplikasi CD interaktif, di sini saya udah siapin. Nah, seperti ini. Ini ada misalkan pengenalan huruf hijaiyah. Kalau diklik yang ini, klik yang ini, klik yang ini, klik yang ini, atau yang ini, atau tombol apa saja yang disiapkan yang sudah diprogram, itu bisa keluar. Dan kalau kita mau balik lagi, kita bisa balik lagi. Kalau kita mau keluar kapanpun, kita klik keluar kapanpun, selesai. Jadi bisa dikontrol sendiri oleh orang itu sendiri. Tapi kalau beda tadi multimedia linear, tidak bisa, hanya bisa mematiin, selesai. Dan si film di pusat tetap aja berjalan. Kalau ini dimatiin, tetap mati, dan nanti di saat dihidupin tetap sesuai dengan keinginan kita.
seperti ini. Ada lagi contohnya CD seperti ini, ada macam-macam buat kalau diklik masing-masing ini kita interaktif, klik bisa keluar macam-macam dan tidak berurutan, tidak masalah. Tapi beda hanya dengan film yang tadi, dia harus berurutan. Kalau tidak berurutan ya kita tidak tonton, kelewat. Kalau ini kita tidak klik nggak akan muncul, tapi kalau kita klik akan muncul seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan kategori multimedia. Kategori multimedia saya bagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan multimedia content production. Yang kedua ada yang disebut dengan multimedia communication. Ya. Jadi apa itu multimedia content production? Yaitu penggunaan beberapa media seperti halnya teks, ya, audio, grafik, animation, video, dan interactivity itu yang berbeda dalam menyampaikan suatu informasi atau menghasilkan produk multimedia seperti video, audio, musik, film, game, entertainment, dan lain-lain. Jadi penggunaan beberapa media ya yang berbeda bisa dikumpulin jadi satu ya. Sehingga jadilah bisa berupa video, audio, dan yang lainnya seperti yang tadi dibilang. Bisa dikatakan sebagai pengguna beberapa teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media seperti tadi dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi. Dalam kategori ini media yang digunakan bisa media teks atau tulisan, atau juga bisa media video, bisa juga media animasi, atau juga ada yang disebut dengan media gambar, dan kemudian ada juga yang disebut dengan media interaktif. Jadi ini yang termasuk dalam kategori content production. Multimedia content production ada 5 kategorinya ya. Yang berikutnya yaitu ada yang disebut dengan multimedia communication. Jadi yang namanya multimedia communication itu apa? Yaitu pengguna media massa seperti televisi, radio, media cetak, dan internet untuk mempublikasikan atau menyiarkan atau mengkomunikasikan materi periklanan, publikasi, entertainment, berita, pendidikan, dan lain-lain. Jadi ini kebalikannya ya. Jadi yang berkaitan tadi yang tidak bisa interaktif tadi. Dalam kategori ini media yang digunakan yaitu bisa TV, film, radio, media cetak, game, musik, tutorial, internet, atau entertainment. Seperti yang saya contohkan gambar ini. Ini ada TV segala macam ya. Itu. Kemudian juga penerapan multimedia. Buat apa saja sih penerapan multimedia? Kalau saya gambarkan di sini, multimedia itu penerapannya banyak ya. Penerapannya komplit, komprehensif, penerapannya kompleks ya. Banyak. Bisa buat bisnis ya. Seperti jualan atau berdagang atau berbisnis apa saja bisa diperkarakan dengan multimedia. Apalagi pada zaman sekarang kan bisnis kita tinggal belanja saja bisa online aja, online shop ya, belanja online. Jadi penerapannya dari multimedia. Coba kalau nggak ada multimedia, dulu kita belanja langsung ke tempatnya. Kalau sekarang tinggal menggunakan satu alat seperti ini, handphone, tinggal klik salah satu aplikasi, bisa transfer bayarnya atau bisa COD, cash on delivery. Setiap barang datang langsung dibayar ya. Bisa dijadikan buat penerapan bisnis. Kemudian bisa juga diterapkan buat pendidikan. Seperti halnya sekarang kalian belajar menggunakan penerapan multimedia, menggunakan internet, menggunakan handphone, menggunakan aplikasi, nah, digabungin sehingga jadilah aplikasi buat penerapan multimedia di bidang pendidikan. Kemudian juga bisa buat penerapan multimedia rumah. Jadi penerapan buat di rumah, yaitu misalkan ya ada CCTV, ada TV, ada radio, dan sebagainya lah, banyak handphone dan laptop semuanya di rumah. Terus kemudian bisa juga diterapkan multimedia ini untuk tempat umum. Seperti apa tempat umum? Banyak,
Kalau misalkan tempat umum seperti hanya kita ngantri di bank, itu nomor antrian otomatis bergerak. Nah, itu kan menggunakan penerapan multimedia. Atau penerapan tempat umum, ada listrik yang otomatis nyala, otomatis mati. Ada billboard yang besar-besar otomatis ganti setiap berapa menit sekali. Itu di tempat-tempat umum. Kemudian yang berikutnya ada manfaat multimedia. Manfaat multimedia interaktif dalam bidang pendidikan, khususnya pembelajaran, ini saya menjadi beberapa. Manfaatnya satu, untuk proses pembelajaran lebih menarik. Jelas dengan adanya multimedia pembelajaran lebih menarik. Tidak hanya sebatas ini kayak ini tulisan saja, tapi ada gambar-gambar, warna dan yang lainnya yang bisa membuat si pembelajar atau si peserta didik lebih menarik belajarnya. Kemudian yang berikutnya lebih interaktif. Lebih interaktif bisa istilahnya kayak tadi, video pembelajaran bisa diklik, belajar berulang-ulang, ada CD-nya dan sebagainya, atau mulai internet. Kemudian yang berikutnya manfaatnya, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi. Seperti sekarang harusnya kita belajar 2 jam full tatap muka di kelas. Dengan multimedia ini kita bisa menggunakan aplikasi ini hanya dengan berapa menit, ya, tidak nyampe 2 jam, paling lama 20 menit sudah selesai. Kemudian kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar juga dapat dilakukan di mana saja. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu, ya. Untuk meningkatkan, apalagi ada yang namanya Google, ya. Apa saja ada, kita tinggal cari, browsing dan sebagainya, ada semua, dia tahu. Kemudian manfaat multimedia di bidang pendidikan itu sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Walaupun di sini ada dampak negatifnya, ya. Tapi dengan yang namanya multimedia bisa belajar lebih ditingkatkan lagi. Nah, sedangkan keunggulan multimedia dalam hal pembelajaran itu ada, saya bedakan menjadi yang pertama, memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata seperti kuman, bakteri, elektron dan lain-lain. Jadi bisa buat seperti itu dengan media-media yang lainnya, ya. Kemudian memperkecil benda, tadi kalau tadi memperbesar, sekarang memperbesar benda, memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah seperti gajah, rumah, gunung dan lain-lain. Bisa dihadirkan melalui apa? Melalui gambar-gambar, ya, melalui gambar-gambar media seperti itu. Kemudian menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit dan berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, pekerjaan suatu mesin, beredarnya planet Mars, berkembangnya bunga dan lain-lain. Sekarang dengan internet kita tinggal ketik judulnya langsung muncul, apapun sekecil apapun ada. Kemudian menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti bulan, bintang, salju dan lain-lain. Dulu, waktu zaman dulu belum ada yang namanya multimedia. Kapan kita bisa melihat bulan secara jelas, bintang secara jelas? Sekarang bisa, ya. Terus kemudian menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya seperti letusan gunung berapi, harimau, racun dan yang lainnya. Kita bisa divideoin, ada orang bisa video dari jarak jauh dengan lensa kamera yang sangat canggih, bisa diperbesar sehingga bisa terlihat peristiwa yang tidak mungkin kita tadinya tidak mungkin bisa melihat, kita bisa melihat. Kemudian meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Jadi dengan multimedia keunggulannya menarik minat, ya, minat siswa. Kemudian ada manfaat multimedia menurut ahli. Ini ada fungsi multimedia interaktif dalam sebuah presentasi yang ditulis oleh Yanwar Rahman. Ini yang pertama, komunikasi antar bisnis, manajemen absensi keuangan, komunikasi bisnis dan konsumen e-commerce, ya. Komunikasi antar konsumen itu jejaring sosial, e-learning itu training, alat bantu pengajaran. Kemudian bisa hiburannya games, komunikasi pemerintah, informasi publik, layanan masyarakat. Komunikasi kebudayaan itu ada informasi museum dan galeri dan sebagainya, masih banyak lagi. Itu materi kita kali ini. Untuk tugas-tugas nanti ada di link deskripsi, silakan kalian nanti diklik, dikerjakan tugasnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.